Jadi dalam kolam bundar ini, di depan saya ini kolamnya itu diameter 1,5 ya. Ini diameter 1,5. Jadi contohnya itu pertama saya akan misalkan diameter ini 1 ya. Teman-teman di rumah punya kolam diameter 1. Jadi yang harus dihafalkan itu rumusnya dulu teman-teman. Rumusnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi. Channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tips atau cara menghitung volume atau kapasitas air pada kolam fed atau kolam terpal bundar atau kolam bulat yang sering banyak orang menyebutnya. Jadi kebanyakan para penghobi pemula ini masih belum banyak yang tahu cara mengetahui berapa sih volume kapasitas air pada kolam bulat ya. Jadi cara ini pun sangat-sangat berguna atau harus teman-teman tahu, harus bisa menghitung. Karena apa? Karena kalau kita sudah mengetahui cara menghitungnya atau mengetahui volume atau kapasitasnya, nanti akan mudah menentukan debit air atau apapun itu ya. Jadi nanti banyak fungsinya nih. Misal kita akan sudah membuat kolam fed, kita mau memilih pompanya nih. Kan pastinya harus tahu berapa kapasitas air dalam kolam tersebut. Misal kolamnya itu kapasitasnya itu 3.000 liter, berarti kan pompa yang harus digunakan kan bisa lebih 2-3 kali ya, bisa 9.000, bisa 6.000 gitu. Terus bisa juga berfungsi kalau kita sudah mengetahui volume air kolam itu, bisa juga kalau kita menerapkan obat ya, kalau karantina ataupun yang lainnya. Kalau kolamnya bulat, kalau kapasitas airnya sudah tahu, kita bisa naker dosis obatnya supaya tidak terlalu over dosis ya, ataupun dosisnya kurang, jadi bisa tepat tuh. Jadi untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, bisa subscribe channel ini, like video ini. Apabila teman-teman suka video ini, lalu share ke media sosial lainnya supaya teman-teman yang lain juga tahu. Dan apabila ada pertanyaan seputar ikan koi, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab atau saya akan diskusikan. Oke, langsung ya, saya akan contohkan dulu mulai dari diameter 1, diameter 2 sampai diameter 3. Jadi kita akan belajar menghitung ya, supaya langsung paham ya teman-teman, harus paham. Saya akan rincikan, saya akan tulis ya. Jadi dalam kolam bundar ini, di depan saya ini kolamnya itu diameter 1,5 ya. Ini diameter 1,5. Jadi contohnya itu pertama saya akan misalkan diameter ini 1 ya. Teman-teman di rumah punya kolam diameter 1. Jadi yang harus dihafalkan itu rumusnya dulu teman-teman. Rumusnya itu, jadi rumus mencari volume itu yaitu 3,14 dikali jari-jari lingkaran, yaitu setengah lingkaran ya. Misal ini diameter 1, berarti setengahnya kan 0,5 ya teman-teman. Dikali jari-jari, lalu dikali tinggi ya. Bukan tinggi kolam, tapi tinggi airnya. Lalu setelah tahu hasilnya, tinggal kita bagi ke 1000 ya teman-teman. Kalau sudah mengetahui hasilnya, lalu kita kalikan 1000. Nanti akan mendapatkan hasil liternya ya. Oke, yang pertama misal kita mempunyai diameter 1 ya. Ini diameter 1. Contoh ini diameter 1, lalu ketinggian airnya itu 20 cm ya. Kita bareng-bareng belajar nih. Jadi rumusnya itu 3,14 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,2. Kenapa 0,2? Karena 20 cm. Kalau 30 cm 0,3. Jadi 0,2. Maka hasilnya yaitu 0,157 meter kubik ya teman-teman. Itu dalam kubik ya. Kalau kita mau tahu liternya, tinggal kita kalikan 1000 ya.
Berarti kalau dikali 1000 hasilnya itu 157 liter. Nah, berarti kolam PET diameter 1 jika tingginya itu 20 cm berarti volume airnya itu 157 liter ya teman-teman. Oke, tadi 20 cm, sekarang 60 cm ya. Kita hitung lagi. 3,14 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,6. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 0,471 meter kubik ya teman-teman. Kita kali lagi nih ke 1000 supaya mendapatkan liter ya. Berarti hasilnya 471 liter ya. Kalau tingginya 60 cm berarti 471 liter. Oke, tadi 60 cm. Sekarang kita coba lagi nih. Kalau PET diameter 1 tingginya itu 90 cm ya tinggi airnya nih. Kita coba cari hasilnya lagi. 3,14 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,9. Maka kita akan mendapatkan hasil 0,7065 meter kubik. Lalu kita kalikan ke 1000 supaya mendapatkan hasil liter. Jadi 706,5 liter ya kapasitas airnya. Jadi kalau 90 cm berarti 706,5 liter ya. Sekarang kita coba lagi nih. Kalau tinggi airnya itu 1 meter ya, 100 cm. Kita coba lagi nih. 3,14 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 1. Kenapa 1? Karena 1 meter ya. Lalu kita akan mendapatkan hasil 0,785 meter kubik. Lalu kita kalikan 1000 supaya mendapatkan hasil literannya. Berarti literannya itu 785 liter air ya. Volume air D1 tingginya 1 meter berarti 785 liter ya teman-teman. Bisa dipahami teman-teman, semoga teman-teman bisa paham ya. Itu yang diameter 1 ya. Nah begitulah. Oke, kalau sudah paham kita coba yang lebih besar ya teman-teman, diameter 2. Jadi kita seumpama ini aja lah, seumpama kolam ini diameter 2 ya. Oke, kalau diameter 2 berarti setengahnya kan 1 ya teman-teman. 1 berarti misal nih kita mempunyai diameter 2 lalu tinggi airnya 20 ya. Kita masukkan rumus tadi 3,14 dikali 1 dikali 1 dikali 0,2 berarti hasilnya itu 0,628 ya teman-teman. 0,628 meter kubik. Kalau kita mau mendapatkan hasil literannya berarti kita harus kalikan 1000 ya. Berarti 628 liter ya. 628 liter. Jika PET D2 tinggi airnya 20 cm berarti hasilnya 628 liter kapasitas air pada kolam tersebut. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya. Kalau tinggi airnya itu 50 cm ya, kita masukkan rumus tadi. 3,14 dikali 1 dikali 1 dikali 0,5. Maka kita akan mendapatkan hasil 1,57 meter kubik ya teman-teman. Lalu kalau kita mau mendapatkan hasil literannya kita kalikan 1000. Jadi hasilnya yaitu 1570 liter. 1570 liter air pada diameter 2 tinggi 50 cm. Oke, bisa dipahami teman-teman. Kita coba lagi ya. Kalau airnya itu tingginya itu 80 cm, kita masukkan rumus tadi. 3,14 dikali 1 dikali 1 dikali 0,8. Maka hasil yang diperoleh yaitu 2512 meter kubik ya teman-teman. Lalu kita kalikan 1000, maka hasilnya itu 2512 liter. Jadi PET D2 tinggi airnya 80 cm, berarti kapasitas volume air pada kolam tersebut yaitu 2512 liter ya teman-teman. Oke, bisa dipahami.
Semoga teman-teman paham ya. Kita coba sekali lagi nih untuk FET D2. Kalau tinggi airnya itu 100 cm ya teman-teman, kita masukkan rumus tadi 3,14 dikali 1 dikali 1 dikali 1 juga ya. Maka hasil yang diperoleh yaitu 3,14 meter kubik. Lalu kita kalikan 1000 supaya tahu hasil literannya. Berarti hasilnya itu 3140 liter ya teman-teman. Nah, itu diameter FET D2 ya. Kalau sudah paham ya, kita coba yang lebih besar lagi, diameter 3 ya. Misal ini diameter 3, berarti jari-jari setengahnya yaitu 1,5 ya. Ingat-ingat rumus tadi 3,14 ya. Ini angka yang sudah paten, 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi air ya. Sekarang kita belajar yang diameter 3 nih. Oke, misal airnya itu tingginya itu 30 cm. Nah, kita coba masukkan rumus tadi. 3,14 dikali 1,5 dikali 1,5 dikali 0,3. Maka hasil yang diperoleh yaitu 2,1195 meter kubik ya teman-teman. Itu dalam kubik. Lalu kita kalikan 1000 supaya tahu hasil literannya. Maka hasil yang diperoleh yaitu 2,119,5 liter ya teman-teman. Itu volume air pada kolam diameter 3, tingginya itu 30 cm. Oke, kita coba lagi ya. Kalau tinggi airnya itu 50 cm ya, kita masukkan rumus tadi 3,14 dikali 1,5 dikali 1,5 dikali 0,5. Maka hasil yang diperoleh yaitu 3,5325 meter kubik. Itu hasil meter kubik ya. Kita kalikan 1000, maka hasilnya yaitu 3,532,5 liter dalam kapasitas air ya. Lalu kita bisa bulatkan juga tuh. Berarti 3,532 ya. Berarti 3.532 liter, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba lagi nih. Kalau tinggi airnya itu 70 cm ya teman-teman. Kita masukkan rumus tadi 3,14 dikali 1,5 dikali 1,5 dikali 0,7. Maka hasil yang diperoleh yaitu 4,9455 meter kubik. Lalu kita kalikan ke 1000 supaya tahu hasil literannya yaitu 4.945,5 liter, atau kita bisa sebut 4.900-an ya. Kalau kita bulatkan 4.945 liter. Jika diameter FET D3 tinggi 70 cm, maka kapasitas air pada kolam tersebut yaitu 4.945. Oke, sudah paham teman-teman? Coba kita sekali lagi ya yang diameter 3 nih. Kalau tinggi airnya itu 110 cm. Nah, 110 cm nih. Kita masukkan rumus tadi 3,14 dikali 1,5 dikali 1,5 dikali 1,1. Maka hasil yang diperoleh yaitu 7,7715 meter kubik. Lalu kita kalikan nih ke 1000 supaya tahu literannya. Maka hasil yang diperoleh yaitu 7.771,5 liter ya teman-teman. Atau kita bisa sebut 7.771,5 liter ya teman-teman. Atau kita bisa sebut 7.771 saja ya. Kita bisa bulatkan angka tersebut. Oke, itu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham sampai sini. Semoga bisa diterapkan pada kolam koi kalian. Kalau ada yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Atau ada pertanyaan cara seputar menghitung kolam bundar ini, bisa tulis ya. Bisa tulis, lalu tulis juga tuh di kolom komentar kalian punya kolam diameter berapa, terus tinggi airnya berapa. Nanti kita hitung bersama-sama tuh di kolom komentar ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Untuk video ini, terima kasih yang sudah simak video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini supaya gampang mengingatnya. Lalu share ke media sosial lainnya supaya teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.